Selamat pagi, teman-teman semua, murid Tunas Muda pria, Tunas Muda wanita, begitu juga teman-teman guru. Selamat hari Minggu. Nah, kita ketemu kembali dalam sekolah minggu kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari pelajaran kita yang ketujuh ya, yang berjudul Keluarga Menggunakan Karunia Rohani. Ya, pelajaran kita yang ketujuh. Ayat bacaannya diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa meminta pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat bertemu kembali melalui video untuk mempelajari sebagian firman Tuhan dalam sekolah minggu ini. Kiranya beri kami hikmat Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, judul pelajaran kita adalah Keluarga Menggunakan Karunia Rohani. Ayat bacaannya dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan kita buka Alkitab kita masing-masing, kita baca semuanya ya. Nah, saya akan bantu bacakan Roma 12 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang Dia anugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan segenap hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sesukacita. Itu ayat bacaan kita yang diambil tadi dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, dari ayat bacaan ini firman Tuhan kita tahu, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa tubuh
roh dan jiwa kita adalah milik Tuhan. Ya. Yang khusus, yang harus kita gunakan untuk memuliakannya, ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Roma, ya. Dari pelajaran ini ada 3 hal penting yang dapat kita ambil, ya. Ada 3 hal penting yang dapat kita ambil. Nah, mungkin teman-teman yang sudah baca buku pelajaran yang ke-7, saya harap juga sudah mengerti. Nah, hal pertama adalah mempersembahkan tubuh. Nah, di dalam Roma 12 ayat 1 tadi berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Jadi, ibadah kita yang sejati adalah, di sini dikatakan ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang harus kita persembahkan kepada Allah, yaitu tubuh kita. Nah, tubuh yang bagaimana? Nah, seperti yang ayat 1 bilang tadi, ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, tubuh dan jiwa memang berbeda, ya. Tubuh dan jiwa memang berbeda. Nah, tetapi tentu tidak dapat dipisahkan. Nah, tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh akan terpisah ketika seseorang meninggal dunia. Nah, jadi tubuh yang kita persembahkan ini adalah satu paket, tubuh dan jiwa, ya, kepada Allah. Mempersembahkan tubuh berarti mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, bukan tubuh saja, bukan jiwa saja, ya, bukan hatinya buruk, tapi hatinya buruk misalnya, tapi perbuatannya, tapi tubuhnya dijaga misalnya, dijaga tidak perokok, segala macam gitu, ya, dirawat, tapi hatinya jelek, punya kebencian misalnya, kan, hal-hal yang disimpan, hal-hal yang buruk. Nah, itu juga nggak bisa. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita seutuhnya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Ya, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Ya, tentu karena tubuh kita adalah milik Tuhan, ya, milik Tuhan. Kemudian, kenapa tubuh kita adalah milik Tuhan? Ya, tentu semua sudah tahu, ya, kita itu diciptakan oleh Tuhan, yaitu karena kita adalah Tuhan yang menciptakan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, karena Tuhan telah menebus kita, ya, sehingga kita menjadi miliknya, sehingga tubuh kita menjadi bait roh Allah. Ya, Tuhan sudah menebus kita di kayu salib. Jadi tubuh kita menjadi bait roh Allah. Ada Roh Kudus di dalam setiap orang percaya. Nah, apa artinya mempersembahkan tubuh? Tadi dikatakan yang harus kita persembahkan adalah tubuh. Nah, yaitu memakai tubuh, yaitu semua anggota-anggota tubuh untuk melakukan apa yang baik, ya, yang kudus. Tadi katakan yang kudus. Nah, yang berguna dan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tubuh yang kita persembahkan tidak boleh dirusak atau dicemari oleh kita sendiri. Apa contohnya dirusak atau dicemari?
Contohnya misalnya merokok, narkoba, ya, memperlakukan tubuh dengan tidak baik, ya. Itu secara fisik. Nah, begitu juga secara rohani. Kita juga harus memelihara kekudusan. Ya. Tidak berbohong, menghindari pornografi, iri hati, dengki, benci, dan lain-lain. Banyak, ya. Banyak hal. Nah, kedagingan itu banyak. Nah, jadi tubuh kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dengan pedoman firman Tuhan. Nah, jadi ayat 1 tadi mengatakan bahwa kita disuruh supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, sebab itulah persembahan yang sejati. Nah, perhatikan, saya akan bacakan satu firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 13 dan 19, ya. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Nah, tetapi kedua-duanya akan binasa. Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Nah, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi setelah kita bertobat, setelah kita percaya, ada Roh Allah di dalam kita. Tubuh kita menjadi bait Roh Allah, sehingga sudah selayaknya memang kita harus menjaga kekudusan tubuh kita. Nah, harusnya kita mengerti, kita paham, dan mengimplementasikan bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi sendiri, tapi milik Kristus setelah kita ditebus. Ya, mungkin setelah kita ditebus tadi, mungkin teman-teman tahu artinya ditebus, ya. Ditebus artinya kalau kita menitipkan sesuatu barang kepada orang lain, meminjam uang misalnya. Nah, tapi kemudian setelah kita punya uang, barang itu kita ambil kembali dengan menebusnya, kita tebus. Jadi barang itu menjadi milik kita kembali. Jadi barang itu sebetulnya menjadi milik kita. Atau kalau kita membeli sesuatu barang, tentu kita akan tebus harganya. Nah, setelah kita tebus, tentu barang itu akan menjadi milik kita. Nah, begitu juga setelah kita ditebus oleh Kristus di kayu salib, maka kita menjadi milik Kristus. Jadi kita harus menghargai itu, kita harus bersyukur untuk itu, dan kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama, mempersembahkan tubuh. Nah, kemudian yang kedua adalah supaya kita membaharui budi. Nah, kita akan lanjutkan ke Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah tubuh kita menjadi milik Kristus, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Nah, ada pertumbuhan, ya, supaya kita disuruh jangan menjadi sama dengan dunia ini lagi.
Kenapa kita jangan sama dengan dunia ini? Emang dunia ini kenapa? Dunia yang seperti apa yang kita jangan sampai sama? Ya, kita diperingatkan supaya jangan serupa dengan dunia ini. Nah, kira-kira memangnya kenapa ya dunia ini? Kenapa kok kita nggak boleh sama dengan dunia ini? Dunia yang seperti apa yang dia maksud? Yang firman Tuhan maksud? Nah, mari kita lihat dari 1 Yohanes 2. Nah, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Saya akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Berkata seperti ini. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi katanya kalau orang mengasihi dunia, kasih akan Allah Bapa tidak ada padanya. Nah, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Nah, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tentunya maksudnya adalah dari iblis. Ajaran-ajaran iblis ada di dalamnya. Ada kecemaran, ada kejahatan, ada percabulan, ada iri, segala macam ada di situ ya. Segala macam perbuatan kejahatan ada di situ. Godaan iblis. Semua ada di situ. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia yang seperti ini yang kata firman Tuhan kita nggak boleh sama dengannya, yaitu dunia dengan yang penuh dengan kejahatannya, kesesatannya, ya. Jadi orang Kristen memiliki dua kewarganegaraan jadinya kalau seperti ini ya. Nah, satu warga negara dunia. Nah, kalau kita warga negara Indonesia, tinggal di bumi, tinggal di Indonesia, dan satu lagi warga kerajaan surga. Nah, orang Kristen harus hidup bukan hidup sesuai standar dunia, tapi kita diajarkan supaya orang Kristen itu harus hidup sesuai standar dengan nilai dan tingkah laku warga kerajaan surga. Nah, jadi standar kita adalah hidup sesuai standar kerajaan surga, bukan standar dunia, ya. Nah, meskipun kita masih hidup di dunia ini, ya tentu banyak godaannya, pasti banyak godaannya, ya. Nah, jadi kalau diibaratkan, mungkin seringnya teman-teman dengar seperti ikan yang berenang di laut, di air asin. Tapi ketika kita tangkap ikannya, ternyata ikan itu nggak ikut menjadi asin si dagingnya, tetap tawar, ya. Jadi nggak ikut, dia nggak tercemar. Begitu juga kita, ketika kita menjalani hidup sesuai standar surga, hidup di dunia, kita tidak menjadi tercemar dengan dunia. Nah, dunia tadi firman Tuhan berkata dunia berada dalam kuasa kegelapan, ya. Ada godaan iblis, pengaruh iblis, kejahatan, amoral, dan lain sebagainya. Dunia itu yang tidak sesuai firman Tuhan, itu yang maksudnya kita tidak boleh sama dengan itu, ya. Tetapi kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di dalam dunia juga ada keseharian, ada hal-hal yang positif, ya. Ada hal-hal positif yang selalu orang lakukan, mau baik orang percaya, begitu juga orang yang tidak percaya. Apa misalnya? Itu aktivitas sehari-hari. Sekolah misalnya ya, menuntut ilmu, jalan-jalan, apalagi makan misalnya ya, olahraga, bekerja, cari uang misalnya ya, dan lain sebagainya. Banyak hal positif gitu ya. Dan itu juga di dunia, tapi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sejauh itu tidak melanggar norma-norma yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, dan itu dilakukan oleh semua orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nah,
yang jangan kita serupa dengan dunia ini adalah jangan mengikuti ajaran sesat atau hal-hal negatif dalam dunia ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, orang Kristen artinya orang yang sudah dipanggil keluar, ya, dipanggil keluar dari kegelapan dunia ke dalam terang Kristus. Ya, saya pikir kita semua sudah tahu ini ya. Ketika bertobat dan percaya. Nah, itulah makanya orang Kristen sering disebut orang Kristen orang Kristen berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ya. Nah, jadi yang kedua ini adalah pembaharuan budi. Nah, bahwa kita mengikuti cara hidup sesuai dengan standar sorga, bukan standar dunia. Ya, dunia seperti apa? Seperti yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan karunia rohani. Nah, tentu karunia rohani. Setiap manusia tentu tidak sama ya, berbeda-beda. Wajahnya berbeda, bentuk badan berbeda, sifatnya juga berbeda. Yang kembar sekalipun ada perbedaannya. Ya, baik dari tubuh begitu juga sifatnya. Ya, semua orang berbeda. Unik Tuhan menciptakan kita, ya, unik. Ya, berbeda-beda satu sama lain. Nah, karunia rohani setiap orang Kristen juga berbeda-beda. Karena Allah, Roh Kudus, mengaruniakan menurut kehendaknya. Bukan kehendak kita, bukan permintaan kita, tapi menurut kehendaknya. Ya, karunia adalah kemampuan melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Ya, nah, kalau mungkin ada yang bertanya ya, terus apa bedanya bakat sama karunia rohani? Gitu ya. Nah, kalau bakat sudah dimiliki orang sejak lahir. Ya, jadi mau orang percaya nggak percaya, semua orang memiliki bakat. Nah, sedangkan karunia rohani hanya dimiliki oleh orang percaya, hanya dimiliki oleh orang Kristen, karena karunia rohani digunakan untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, seorang Kristen terpanggil untuk melayani Tuhan dengan jenis pelayanan yang bermacam-macam sesuai dengan karunia rohaninya masing-masing. Nah, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan adalah karunia yang semua karunia maksudnya adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan adalah dengan kerjasama. Kerjasama semua karunia yang diberikan Tuhan. Ya, kalau kita lihat waktu kebaktian misalnya contohnya di gereja ya, nah tentu nggak semuanya khotbah. Kalau semuanya khotbah siapa yang mendengar? Nggak semuanya nyanyi atau nggak semuanya main piano gitu kan. Tapi semua mengambil perannya masing-masing. Mulai dari khotbah, pemimpin nyanyi, pemimpin acara, pemain musik, penerima tamu, untuk bersihin gereja dan segala macam. Semua punya perannya masing-masing. Ada yang mengatur, ada yang jaga parkir. Nah, semua melakukan perannya masing-masing. Nah, sama seperti sebuah grup musik ya. Nah, semua memegang alat yang berbeda-beda sehingga menghasilkan sebuah harmoni yang baik dan enak didengar. Nah, begitu juga sama diumpamakan seperti tubuh kita. Nah, menggunakan karunia rohani itu, nah, itu sama dengan tubuh manusia, tubuh kita, di mana tubuh manusia memiliki fungsi yang berbeda-beda dari setiap bagiannya, gitu ya, dari setiap anggotanya, dan melakukan tugasnya masing-masing. Mata melihat, hidung untuk penciuman, mulut, telinga, tangan, semua memiliki fungsinya masing-masing. Bayangkan kalau otak menyuruh kaki maju, berjalan ke depan, tapi malah mundur dia. Nah, apa yang terjadi kan? Kacau. Nah, apa yang terjadi kalau kuping disuruh mendengar, taunya nggak mau mendengar, gitu kan?
Mata disuruh melihat ke kiri, malah melihat ke kanan. Menggunakan karunia rohani itu seperti tubuh tadi, dia semuanya seirama. Jadi kalau otak memerintahkan apa, dia melakukannya, ya, tidak berbantah, ya, nurut. Nah, jadi demikian juga karunia rohani, semua anggotanya harus melakukan perannya masing-masing sesuai dengan karunia yang diberikan, karunia yang diterima oleh masing-masing orang percaya, sehingga menjadi satu tubuh yang berfungsi baik, di mana Kristus adalah sebagai kepalanya. Nah, kemudian kita harus melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia rohani yang dia anugerahkan kepada kita masing-masing. Jangan tinggi hati, jangan sombong. Nah, dengan yang karunia yang kita miliki, jangan kita merasa level kita lebih tinggi dari orang lain gitu ya, nggak boleh seperti itu, karena nggak baik. Karunia bukan untuk kesombongan, nah, tapi untuk persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca selanjutnya dari firman Tuhan tadi 12 ayat 3 berkata seperti ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi karunia apapun yang diberikan kepada kita, kita harus syukuri itu. Kita harus bersyukur untuk itu, dan kita harus memanfaatkannya sepenuh hati untuk persembahan kepada Tuhan, untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, yaitu karunia rohani, ya. Nah, tadi dikatakan tubuh yang harus dipersembahkan adalah tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Hidup artinya seumur hidup kita harus melakukan kehendak Allah. Kita menjalani kehidupan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, ya. Nah, sedangkan kudus artinya hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan, hidup suci, benar, dan bermoral, yaitu dengan melakukan kehendak Allah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya, ya, dalam segala hal supaya kita hidup berkenan kepadanya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 19 sampai 20, ya. Saya akan bacakan saja Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, jadi hidup yang kita hidupi ini sekarang lagi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga harusnya kita menyerahkan, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada kuasa Allah, ya. Nah, begitu tadi. Saya akan lanjutkan lagi sedikit lagi Roma 12 tadi ayat 4. Sebab sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, ya, tugasnya berbeda-beda. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi semuanya kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi jangan menyombongkan diri. Karunia apapun yang ada dalam kita, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang terakhir
saya akan bacakan kesimpulan dari buku Murid Tunas Muda ya. Saya akan bacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, Allah punya rancangan mulia bagi generasi muda. Salah, maaf. Itu kesimpulan yang ke-6 ya, pelajaran ke-6. Nah, ini pelajaran ke-7, kesimpulannya seperti ini. Tubuh kamu adalah pemberian Tuhan. Jelas tadi dikatakan ya. Kamu dijadikan Tuhan unik, sebab tidak ada yang sama dengan kamu ya, semua orang berbeda. Kamu berharga dan penting bagi Tuhan. Tuhan menghendaki agar kamu mempersembahkan tubuhmu kepadanya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mempersembahkan tubuh berarti memakai tubuh untuk memuliakan dan melakukan kehendak Tuhan. Ingat, garis bawahi di sini, untuk memuliakan dan melakukan kehendak Tuhan. Semua yang kamu punya harus dipakai untuk melayani Tuhan ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Nanti teman-teman baca lagi bacaannya di rumah, pelajari lagi. Apabila ada pertanyaan boleh tanyakan lewat grup WA atau tanyakan ke gurunya masing-masing ya tentang tentang pelajaran kita hari ini, di mana judul perikop di ayat bacaannya adalah persembahan yang benar. Nah, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya tolong kami supaya kami mengerti apa yang kami pelajari. Kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup kami sehari-hari sesuai dengan standar firman Tuhan. Tidak terpengaruh, tidak teracuni oleh pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa dunia ini Tuhan. Kejahatan-kejahatan dunia ini dan sifat-sifat negatif dunia ini. Tuhan, kiranya kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami dapat tetap selalu berpegang teguh pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan atau mau komunikasi dengan guru, silakan, masih ada waktu yang bisa dipergunakan ya. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.